itu. Duh, kok hilang lagi? Bentar, Bu. Oh, ya, Bu. Tadi mencet untuk record. Oh. Ini tolong didengarin ya, supaya saya khawatir nanti kalau nanti saya lupa. Saya minta tolong, Anda kalau yang proyek desa, itu tidak boleh mengeluarkan uang serupiah pun untuk desa ya, dalam bentuk apapun, nggak boleh. Jadi proyek desa itu, kegiatan Anda harus terintegrasi dengan APBD. Ya, APBD apa tuh namanya itu kalau di desa tuh? Ya APBD ya benar ya, APBD-nya desa ya. Kamu integrasikan, kalau mereka tidak ada misalnya begini nih. Udah belum sih Mas? Tampil belum sih? Belum ya? Saya sambil baca soalnya. Nih, misalnya ya, Anda ini ada kegiatan membersihkan areal sendang yang kurang terawat. Ya misalnya. Lah, itu ada nggak dananya atau RBA-nya di kelurahan untuk kebersihan ini, perawatan kebersihan ini. Jangan sampai nanti kamu yang disuruh bersih-bersih, jangan sampai kamu yang disuruh sewa truk untuk ngangkat kotorannya. Nggak boleh itu. Kalau ada yang kayak gitu pindah langsung. Nah, sama dengan membuat foto spot ini, ada nggak ininya? Apa namanya RBA-nya dia? Gitu. Ya, membagikan masker pada masyarakat. Ini maskernya teko sopo. Mahasiswa tidak boleh ya memberikan uang atau memberikan bentuk barang. Ini bentuknya bukan sumbangan loh. Ini proyek desa, ini berarti proyek desa sudah memiliki dana untuk itu. Ya, oke. Ayo Mas Hariri, silakan Anda presentasi. Yuk, Mas Lukman. Oh ya, Bu. Ini boleh mengeluarkan uang spesial pun. Suara saya jelas, Bu. Jelas, Bu. Halo, cek. Nggih, sampun kedengaran. Ya, Bu. Jadi sebelum saya presentasi, jadi kemarin itu Bapaknya bilang katanya mau membuat anggaran buat kita proyek desa itu. Jadi memang benar, Bu, katanya Ibu sendiri yang mahasiswa tidak boleh mengeluarkan uang spesial pun itu. Kemarin Bapaknya sudah tahu itu, bahwasanya Bapaknya sudah mau membuat anggaran dana buat KKN kelompok kita ke pemerintah kabupaten kayak itu, Bu. Oh, bagus. Artinya program Anda ini menjadi nanti jadi program desanya dia untuk dibuatkan di RBA. Nggak apa-apa, lanjut berarti. Ayo. Assalamualaikum, Bro. Ya. Oke. Suaranya, Bro. Apa hanya saya saja yang tidak terdengar? Yang lain juga tidak terdengar, Bu. Dan juga teman-teman semua, saya Hariri selaku ketua. Lukman, kamu suaranya di mute itu. Perwakilan kelompok.
Ya, perwakilan aja, jangan Mas Lukman deh, kayaknya Mas Lukman ini sinyalnya jelek ya. Ganti yang posisinya lebih bagus. Siapa Mas Lukman? Yang posisi temanmu yang lebih bagus siapa? Apa? Data sinyalnya lancar nih. Elsa atau Afif Tolong bisa berganti. mewakili. Oh ya, Afif, ayo Mas Afif. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya mungkin bisa Waalaikumsalam. Elsa atau Nggih, boleh saya lanjut nggih? Ya, judul yang kami ajukan untuk kuliah kerja nyata di Desa Puncak Wangi ini adalah optimalisasi potensi wisata Desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan oleh KKN UNESA kelompok Lamongan 2. Untuk anggotanya, seperti yang nampak pada layar ini, sepertinya tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Dengan ketuanya adalah Lukman Hariri Giri Prabowo dari S1 Ilmu Keolahragaan. Kemudian analisis situasinya, mungkin bisa supaya mempersingkat waktu, tapi kami fokusnya adalah dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang mana terjadi physical distancing, PSBB, WFH, dan lain sebagainya, sehingga diterapkannya new normal dalam kehidupan. Kemudian terkait dengan kondisi di Desa Puncak Wangi yang mana pemerintahnya itu sekarang memfokuskan kepada pengembangan wisata di desanya, sehingga kami dari kelompok KKN memfokuskan diri terhadap proyek desa, khususnya memperbaiki fasilitas wisata Sendang Puncak Wangi untuk meningkatkan keindahan, daya tarik yang disesuaikan juga dengan kondisi pandemi, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan yang terkait dengan 5 tema walaupun fokusnya pada proyek desa. Kemudian permasalahan yang dihadapi antara lain taman baca yang perlu direnovasi. Jadi saat kami melakukan kunjungan ke sana itu sudah terdapat hasil KKN tahun sebelumnya berupa taman baca, tapi kondisinya agak mungkin bisa dikatakan kurang terawat begitu, debu dan lain sebagainya. Kemudian buku sudah mulai tidak tertata rapi, sobek-sobek, sehingga itu kami masukkan dalam permasalahan yang mana taman baca yang berupa seperti gubuk sederhana itu perlu direnovasi atau mungkin dibuat semacam pelindung atau apa begitu. Kemudian area sendang yang kurang bersih. Area sendangnya di lingkungan sekitarnya kurang bersih, antara lain ada sampah, kemudian mempengaruhi kondisi air dan lain sebagainya, sehingga untuk dijadikan pariwisata agak kurang nyaman begitu. Kemudian yang ketiga, kurangnya spot foto di area wisata. Spot foto hanya berupa alamnya saja, sehingga kayak tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan spot foto seperti layaknya tempat-tempat wisata di daerah lain. Kemudian yang keempat, kurangnya pengetahuan nama tumbuhan. Saat kami kunjungan ke sana, terdapat semacam kayak pelabelan terhadap beberapa nama, terhadap beberapa ketumbuhan, menggunakan nama latinnya atau nama ilmiahnya begitu, tapi kondisinya sudah tidak terbaca atau bisa dikatakan rusak. Jadi kami memasukkannya itu dalam sebuah permasalahan. Kemudian kurangnya pengetahuan serta kesadaran penduduk terkait kelainan stunting atau keterkaitan imunisasi. Nah, ini berkaitan dengan masalah posyandu. Yang keenam, kurangnya minat anak-anak untuk belajar di masa pandemi. Karena kondisi pandemi sehingga sekolah masuknya dibatasi, ada yang offline dan ada yang online. Sehingga itu kita masukkan dalam permasalahan juga. Kemudian yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap COVID-19. Tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, kemudian kurang mungkin semacam hand sanitizer dan lain sebagainya. Kemudian rencana pemecahan masalahnya, yang pertama terkait masalah taman baca,
merenovasi taman baca yang telah ada di area Sendang Wisata Bulaga yang kurang mendapat perhatian, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, membersihkan area Sendang yang kurang terawat. Yang ketiga, membuat spot foto pada area wisata Bulaga di Desa Puncak Wangi. Yang keempat, membuat nama atau labeling pada tanaman di area wisata Bulaga Puncak Wangi, membantu program Posyandu dalam sosialisasi stunting dan imunisasi, mengadakan bimbingan belajar dan mengaji pada anak, dan terakhir, ya itu, maaf ini saya ternyata menuliskannya 2 kali. Kemudian rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan kelompok KKN Lamongan 2. Ini adalah rencana pelaksanaan programnya untuk merenovasi taman baca, melakukan koordinasi dengan pihak Desa Puncak Wangi, melakukan analisis lokasi, kemudian perenovasian taman baca. Untuk seluruh rencana kegiatan yang awalnya dilakukan koordinasi dengan pihak desa, kemudian menganalisis lokasi dan permasalahan, kemudian dilakukan semacam action dari rencana pemecahan masalahnya tadi. Tahapan-tahapan kegiatan, pertama persiapan pembentukan kelompok KKN dari universitas, melakukan perencanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan anggota kelompok KKN, kemudian menentukan desa yang akan menjadi sasaran program pelaksanaan KKN, melakukan koordinasi dengan pihak desa mengenai program yang akan dijalankan. Kemudian tahap pelaksanaan meliputi meliputi pelaksanaan tadi kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di Desa Puncak Wangi. Kemudian tahap evaluasi, melakukan pembenahan akhir dan pemantauan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dan membuat dokumentasi evaluasi atas kelemahan dan kelebihan program yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan. Kemudian tahap penyusunan laporan, menyusun laporan akhir mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dimulai dari awal hingga kegiatan selesai. Berikut adalah timeline kerja KKN kelompok Lamongan 2. Yang pertama pada bulan Maret, jadi kami menyusunnya untuk timeline kerjanya adalah dilakukan pada weekend. Mengenai permasalahan tadi yang disampaikan oleh ketua kami bahwa pihak desa meminta untuk semacam weekday juga, itu nanti akan dibahas pada hari Senin rencananya. Tapi untuk timeline sementara ini dilakukan pada weekend. Antara lain ada mengajar, pembagian masker, spot foto, taman baca, bersih-bersih sendang, labeling, KWU, takjil, lomba rekreasi, posyandu, kemudian penutup. Untuk mengajarnya direncanakan dilakukan setiap weekend, Sabtu Minggu, seperti yang bisa dilihat di gambar warna yang di blok warna kuning ini. Ini untuk bulan Maret, kemudian ini untuk bulan April, dan ini bulan Mei dan Juni. Jadi berakhirnya itu pada kegiatan penutupan sekitar tanggal 1 sampai 4 Juni. Demikian, Bu. Itu yang merah ini apa nih Mas bulan Mei? Yang merah ini apa? Ini Lebaran ya? Puasa ta? Apa ini? Oh, Lebaran, Bu. Lebaran tanggal berapa Lebaran? Lebaran itu, Bu, yang tanggal merah. Banyak amat sampai dari tanggal 15 sampai tanggal 28. Oke. Baik ya. Baik. Sebentar, nggak apa-apa. Saya sikapi. Baik. Terima kasih. Ini Mas, ya tolong yang Lamongan 2 saya sudah lihat wilayahnya ya. Bagus, lumayan wilayahnya. Kalau Anda kembangkan menjadi wisata ya. Jadi gini, besok kan hari Senin Anda ke sana ya. Terus terang saya tidak bisa mendampingi Anda karena itu kesannya mendadak gitu ya. Saya akan menjadwal mungkin kalau tidak di hari Sabtu minggu depan, hari Minggu. Saya minggu depan loh, bukan minggu besok.
Nah, karena memang saya harus menjadwal, karena saya juga harus memiliki surat tugas. Ya, supaya nanti kalau ke desa itu saya ditanyain itu nggak ngaplu gitu. Ya, oke. Nah, jadi besok ketika Anda datang ke ke kepala desa, sampaikan saja apa yang memang menjadi tujuan Anda, ya. Sampaikan saja rencana program. Tetapi feeling saya bilang sebentar ya, sebentar. Ini ada sebentar. Oke. Nanti ada penambahan biasanya, Mas. Nah, saya paham maksud kepala desa. Kenapa tidak weekend? Kenapa mereka minta weekday juga Anda on spot di sana? Gini, memang jam kerja kita sama jam kerja desa itu beda, Mas. Minta tolong diikuti saja. Jadi gini, Anda tentukan saja. Anda nih apakah semua akan stay di Puncak Wangi semua atau stay di rumah masing-masing? Dari kelompok kami keberatan, Bu, kalau ada kalau stay di Puncak Wangi. Oke, baik. Tidak ada yang stay di Puncak Wangi. Kalian jadwal saja. Jadi gini, tolong dijadwal bervariatif. Misalnya, di bulan Maret, di minggu pertama, itu Anda ada 3 hari weekday yang di sana. Diatur aja waktunya, siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa, gitu loh. Nah, kemudian kalau weekend itu mungkin dalam 1 bulan itu hanya 2 kali. Jadi dibikin variatif, jangan setiap hari Minggu aja, hari Sabtu aja, atau hari Selasa aja, jangan. Dibikin variatif, disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena kalau kita memaksakan kehendak hanya hari Sabtu dan Minggu, biasanya mereka tidak welcome. Cenderung defend nanti dia, bertahan, nggak mau gitu. Ngalahi saja, ya gitu. Tapi waktunya diatur. Anda komunikasinya seperti ini. Baik, Bapak, mungkin kami akan di sana di desa ini di hari kerja, namun tidak setiap hari karena kami memiliki kewajiban untuk kuliah. Sama dengan yang gelombang-gelombang sebelumnya, mereka juga stay di desa itu, tapi nggak tiap hari juga mereka on the spot gitu loh. Ya bergantian, yang ada kuliah ya pulang ke Surabaya begitu. Ya, karena yang waktu itu hanya 2 minggu, jadi mereka libur kuliah gitu. Tetapi kalau Anda kan 4 bulan ya, libur kuliah juga nggak mungkin. Jadi coba diatur. Ya, saya yakin bisa. Coba diatur, Anda ber-KKN sambil kuliah. Bisa dan enak kok. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Apalagi ini ya, saya lihat desanya ya, bagus. Saya kepo ya. Saya lihat desanya kok bagus gitu loh. Saya senang kayaknya di sini nih. Ya, saya senang kayaknya di sini. Nah, jadi mungkin Anda bisa sambil-sambil ada kafenya loh. Ya kan? Ada kafenya kayaknya, ada Puncak Wangi di Babat Lamongan ya. Nah, ini Anda bisa mungkin sambil kuliah sambil di sana, nggak masalah. Diatur aja, dibuat happy, dibuat senang-senang. Begitu ya, itu saran dari saya. Kemudian untuk kegiatannya seperti yang tadi saya bilang, Anda jangan terlalu saklek ya. Jadi nanti dalam perjalanannya biasanya itu ada aja program pemerintah, program dari desa yang baru gitu. Misalnya mengajar. Kita menentukan atau Anda lihat di Surabaya atau di kota Anda itu mengajar itu datang dari rumah ke rumah misalnya. Tetapi ternyata Bu di Babat nggak mau, di Lamongan nggak mau Bu, maunya kita datang ke kelas dengan physical distancing dan lain sebagainya, pengenalan 3M, 5M atau apa-apa itu Bu, kita harus di kelas ya, monggo silakan.
Nah, itu Anda harus membuka hati dan pikiran untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi harus cepat ambil keputusan ya atau tidak Anda melakukan hal ini. Dan ingat ya, di hati dan pikiran Anda harus terekam soal protokol kesehatan. Ya, setiap melakukan kegiatan ingat itu saja. Begitu ya. Jadi minta tolong nanti di bawahnya dikasih catatan bahwa program desa atau proyek desa ini bisa saja berkembang sesuai dengan keadaan. Boleh begitu. Ya. Nah, waktunya juga sudah saya sebutkan begitu. Anda kayaknya belum memberikan di proposal Anda ya. Saya baca, ini sepertinya belum ada penanggung jawab kegiatan ini. Saya kok melihat, ada sudah. Koordinatornya yang, bukan. Penanggung jawab kegiatan saya. Nih, ya kan, kayak merenovasi taman baca. Penanggung jawabnya itu siapa? Belum tampil ya. Halo, tolong direspon Mas Hariri. Iya, belum ada, Bu. Ya, Sudah, Bu. belum ada ya. Tapi belum direvisi, Bu. Masih file tersendiri, Bu. Oke, nanti saya minta tolong ya. Setiap mengajar itu PIC-nya siapa? Nah, PIC ini tidak boleh tidak di tempat. Harus ada di tempat saat kegiatan. Paham maksud saya? Kecuali ada hal-hal yang mendesak Anda menunjuk. PIC ini menunjuk penggantinya. Boleh, silakan. Kayak misalnya spot foto, penanggung jawabnya siapa? Misalnya penanggung jawabnya Mas Afif misalnya. Lah penanggung jawab Mas Afif nunjuk teman-temannya, misalnya Mas Muhammad ini ya, Mas siapa gitu ya, ditunjuk sama dia, nanti kamu tolong aku ya, kamu tim aku. Tapi dia nggak pernah datang pada saat action, nggak pernah ada, jangan begitu, nggak boleh ya. Nah itu berhak dilaporkan ya, teman-teman berhak melaporkan ke saya, gitu ya. Jadi sama labeling juga begitu. Labeling ini untuk labeling di pohon-pohon saja atau labeling di tempat lain? Ya itu untuk gambarannya kayak ada tumbuhan atau bunga di situ, kita kasih barcode kayak gitu loh, Bu. Iya, labeling. Maksud saya apakah hanya tumbuhan saja gitu, misalnya jalan desa, kamu bikin nama jalan gitu, enggak. Itu juga labeling. Kamu tidak lakukan itu. Nah, nanti ini bisa berkembang, Mas. Labeling itu ada program desa memang ya, dia misalnya ada jadi minta diprogramin aja sama Pak desanya, kepala desanya. Pak, ini nama jalan ya saya label. Pak, ini ya di depan pintu masuk desa saya bikin peta. Itu juga labeling namanya. Ya, saya pernah waktu saya pergi ke mana ya? Ke Belitung. Ya, ke Belitung. Itu masuk desa itu ada petanya, Mbak. Ada petanya, Mas. Jadi saya mau kemana misalnya, mau ke sekolahannya Laskar Pelangi, mau ke Pantai Batu ini, mau ke ini, itu udah kelihatan dari pintu desanya. Nah, bayangan saya Puncak Wangi itu kan adalah desa wisata deh seperti ya. Ya, seperti desa wisata ya. Ada gunung. Puncak gunung kan? Ya, Mas. Iya, Bu, ada bukitnya. Oh, Bukit nah Kabur. itu ya. Iya, Bu, ada. Oke. Nah, nanti coba Anda tawarkan itu untuk labeling loh ya, program labeling. Siapa penanggung jawab program labeling? Ya, nanti Anda tunjuk salah satu, nanti ditawarkan aja ke Bapak Kepala Desanya buat besok ya. Nggak usah Anda ini, nggak usah Anda takut. Sebutkan aja apa yang jadi ide-ide Anda. Begitu, ya. Kalau KWU ini, kewirausahaan ini Anda nyasak kemana nih? Ke siapa nih? Ke Karang Tarunanya atau ke ibu-ibu posyandu atau ke apa kalau di desa itu apa namanya, ibu-ibu PKK. Ya, ini ditentukan. KWU ini ditunjukkan ke siapa? Ya, ansarnya siapa? Oke. Mungkin dari hasil rapat kemarin teman-teman itu sasarannya ke
ibu-ibu, Bu. Jadi kita buat workshop membuat hand sanitizer dan juga sabun. Terus di sana kan masyarakat banyak yang bertani ya, Bu. Jadi di sana itu kayak ada pohon sorghum gitu, Bu. Jadi kita buat inovasi sorghum ini bisa dibuat untuk apa kayak gitu. Jadi gambarannya sorghum itu kayak kita buat kayak diet obat diet kayak gitu, Bu. Wah, Mungkin saya bisa jadi kelinci percobaan ya. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya yang saya maksudkan, Anda jelaskan sasaran pelatihan ini jangan hanya ibu-ibu, jangan. Sasaran pelatihan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, remaja berapa, umur berapa gitu ya. Lebih spesifik. Ya. Supaya nanti enak. Anda kerjanya enak. Ya, karena sudah memiliki panduan. Begitu ya, Mas Hariri? Iya, Bu. Lomba rekreasi. Apa ini maksudnya lomba rekreasi? Ikut dong kalau lomba rekreasi. Ya, ini nanti bisa Anda jelaskan ya. Lomba rekreasi coba saya lihat. Suaranya slow motion. Lomba evaluasi apa? Lomba rekreasi ini apa nih saya? Lomba kreasi, Bu, itu. Oh, bukan lomba itu. rekreasi. Oke, Ya, nanti dibenarin ya. Ya. Oke. Nasional gitu, Bu. Coba saya lihat sih di sana tuh yang bisa dilombakan apa aja ya. Nanti Anda kayaknya ada pesantren ya di sana ya? Enggak ada, Bu. Cuma ada 2 ormas saja di sana. Rumah apa? 2 ormas. Ormas? Iya. FPI? Apaan Enggak. ormasnya? Bahaya enggak? Apa? NU dan Muhammadiyah, Bu. Katanya, Bu. Muhammadiyah, Bu. Cipi enggak ada wong mikir aneh. Oke. Ya. Ya kalau apa namanya ormasnya yang seperti itu oke ya. Tapi kalau ormas-ormas yang bersifat radikal, Anda hindari ya. Biarkan mereka, Anda cukup menghindari saja. Oke. Ya, untuk Lamongan 2 ada yang mau ditanyakan? Nanti saya mungkin safari ya. Apa? Iya, Bu. Ini sudah membuat proposal dan kayak gambaran untuk saat ini. Kalau memang di perjalanan nanti ada ide-ide baru itu bisa diaplikasikan, Bu. Walaupun tidak ada masuk dalam proposal. Oke. Suaranya putus-putus Mas Hariri ya. Saya bisa menangkap sedikit-sedikit. Oh, jadi misalnya gini. Anda membuat proposal, mengajar, membangun masker dan lain-lain sebagainya ya, sampai lomba kreasi. Nah, tetapi dalam perjalanannya ada ide baru gitu. Boleh, silakan. Nah, ide baru itu dituangkan di mana? Di logbook. Jelas nggak, Bu? Ya. Sekarang mah jelas. Tadi mah nggak jelas. Tapi saya paham maksudmu, Mas Lukman. Begitu bukan? Mas Lukman. Halo. Lamongan 2. Nggih, Bu. Ya. Jadi yang dimaksud Mas Lukman tadi itu bukan Mbak Widya. Yang benar nggak yang saya sampaikan? Bahwa Oke, baik. Nah, itu nanti bisa Anda tuliskan di logbook ya. Jadi logbook itu kan diisi hampir setiap hari. Setiap ada kegiatan atau ada rencana-rencana apa, Anda diskusi dengan teman-teman sekelompok dan hasilnya apa itu dimasukkan di dalam logbook. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa Mas, silakan. Malah itu lebih bagus menurut saya. Jadi itu namanya in-depth ya, in-depth
preview ya. Jadi Anda melakukan satu kegiatan, tetapi ternyata ada impact-nya. Nah, Anda beralih ke sana atau menambahkan itu nggak apa-apa. Itu kreatif, ya boleh. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ya, oke. Lamongan 2 tidak ada lagi ya. Silakan Anda selesaikan proposal Anda. Nanti sore tolong diupload di SIM KKN. Nah, nanti akan saya kirimkan semua ya, semua nanti akan saya kirimkan Google Form yang harus diisi oleh Anda. Ya, tetapi kayaknya kalau nggak sore ya besok. Terus kayaknya ini nanti saya dengerin dulu presentasi Lamongan 18. Kalau bisa berurutan saya datang ke Lamongan, berarti saya datang langsung di dua tempat. Begitu ya. Ya, di close Mas Lukman, ditutup dulu presentasi Anda. Ayo, Mas Lukman hari ini di close presentasi Anda. Mungkin bisa saya wakili ya, Bu. Nah, Oke, baik. demikian presentasi dari kami Silakan. KKN Kelompok Lamongan 2 di Desa Pucak Wangi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Lamongan 18. Siapa Lamongan 18? Tolong dong di screenshot ya. Ini kan saya tadi nggak ini. Oke. Di screenshot. Ditampilin yang banyak-banyak ya. Lamongan 18 siapa? Ya Bu, saya Bu, Muhammad Reza Hatami. Oke. Halo, semuanya sebentar, semuanya video on sama foto. Video on dong, setiap presentasi video on dong supaya kita tahu. Di screen kita, Bu. Ya. Ini biasanya saya bisa udah full screen. Soalnya saya biasanya bisa sampai banyak kok, ini cuma sedikit. Oke, siapin dulu. Oke. Banyak banget sih tuh yang nggak. Oke deh. Biarin dah. Yuk. Wah, ini banyak nih yang nggak on. Oke, ayo lanjut. Suaranya putus-putus. Lamongan. Suaranya putus-putus, say. Iya Bu, baik Bu. Untuk Mbak Farah mungkin bisa minta tolong untuk di share screen proposalnya. Oke, sudah masuk semua ya, sudah kelihatan semua. Sudah. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 18 KKN Lamongan dan saya sebagai ketua kelompok mohon izin untuk menyampaikan program apa saja yang telah kami rencanakan. Oke, dari kelompok Lamongan 18 ini proposalnya mungkin sudah ada, tapi mungkin nanti bisa direvisi oleh Bu DPL kita, Bu Tias. Dengan tema yaitu peran mahasiswa dalam mewujudkan pesona wisata, eduwisata, dan sadar wisata di Desa Wudi, Kecamatan Sampeng, Kabupaten Lamongan. Oke, jadi untuk kemarin desanya sendiri kita ada di Desa Wudi,
Kecamatan Sambeng di Kabupaten Lamongan. Mungkin tempatnya juga tidak seberapa jauh sih dari desa yang sudah dipilih oleh kelompok KKN 2 yang kemarin. Nah, ini untuk analisis situasinya, langsung saja ke sana. Dari Desa Wudi sendiri ini, sebenarnya kemarin itu pas kita sosialisasi ke sana, kebetulan dari pihak desa sendiri itu memberitahukan bahwasannya di desa itu pada tahun ini itu diadakan atau mereka mengadakan program desa wisata desa. Jadi rencananya kita nanti ke sana itu untuk membantu program tersebut. Mungkin bisa dibuat dari segi desainnya atau mungkin konsepnya seperti apa. Karena mungkin dari sana juga sudah ada dana yang dikeluarkan dan APBD yang telah diterima dari kabupaten juga sudah siap. Jadi kita tinggal membantu untuk melanjutkan rencana dari desa tersebut. Oke, selain dari program yang nomor 1 itu tadi, yaitu program wisata, yang kedua yaitu ada program proyek desa, yaitu membantu untuk mempromosikan ataupun membantu untuk pengemasan produksi kerupuk yang ada di desa Wudi. Jadi di sana mayoritas dari ibu-ibu PKK yang ada di sana, pekerjaan mereka membuat kerupuk. Jadi nantinya kita di sana bisa membantu untuk pengemasan ataupun membantu untuk mempromosikan kepada khalayak ramai. Kemudian masalah yang dihadapi dari Desa Wudi sendiri yaitu ada akses jalan yang kurang maksimal, kurang bagus lah istilahnya. Masih banyak jalan yang kurang layak untuk dilewati. Nah, terus di sana juga ada potensi wisatanya, yaitu ada Bukit Citro yang memiliki potensi sebagai tempat wisata, namun potensi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi masih ada tempat-tempat di sekitarnya itu yang kurang terawat lah. Tapi misalkan itu nanti kita benahi, mungkin bisa jadi wisata yang bisa dikunjungi oleh banyak orang. Terus kemudian yang ketiga yaitu usaha kerupuk yang masih menggunakan model konservatif dalam pengemasan maupun pemasaran. Jadi rencananya kemarin dari Pak Kadesnya sendiri juga telah diskusi, dari beliau juga mempersilahkan untuk pada kami bahwasannya kami dipersilakan untuk membantu program wisata desa, yaitu untuk membantu mengkonsep. Jadi mereka sudah ada dana. Nah, kita nanti di sana membantu mengkonsep dan juga memberikan mungkin desain-desain, karena dari kelompok kami juga ada yang jurusannya dari DKV maupun dari teknik sipil. Kemudian untuk usaha kerupuk juga kemarin dari Pak Kades informasinya memberitahukan bahwasannya di sana desanya kan masih terpencil nih. Lah, jadi bagaimana upaya kita semaksimal mungkin untuk membantu pengemasan dan juga membantu mempromosikan kepada khalayak ramai supaya kerupuk ini bisa maksimal. Kemudian bisa juga masuk ke dalam e-commerce lah. Kemudian untuk rencana pemasaran masalah ini, yang pertama yaitu koordinasi dengan kepala desa untuk memperbaiki jalan. Kemudian yang kedua, membangun Bukit Citro maksudnya, menjadi tempat wisata alam dan edukasi yang dapat dikunjungi oleh kalangan masyarakat. Yang ketiga, melakukan edukasi mengenai pengemasan produk hingga pemasaran, serta mendampingi warga dalam proses edukasi hingga pemasaran. Apakah masih terdengar? Oke, untuk selanjutnya yaitu ada rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi kita nanti rencana pelaksanaan kegiatan di sana bulan Maret, untuk minggu pertama sendiri kita masih belum menuju ke sana. Jadi rencananya kita masih diskusi kelompok sendiri di Lamongan ini. Tapi kemarin kita juga sudah
sempat ke sana dan beliau sudah mempersilahkan dan memberikan izin dari mahasiswa untuk ke sana semua. Oke, untuk minggu kedua nantinya ada koordinasi dengan kepala desa. Minggu ketiga pada Maret ada survei area wisata, kemudian ada pembuatan rancangan pembukaan KKN yang mungkin bisa dilakukan secara offline, terus sosialisasi pengemasan produk, kemudian pendampingan produksi kerupuk, kemudian untuk membantu program COVID yang ada di sana juga kita bisa membagikan masker. Masker ini dari desanya, jadi kita tinggal membagikan saja, dan hand sanitizer, kemudian ada juga program mengajar SD maupun TPK yang ada di sana, ada kerja bakti, dan ada juga pelatihan menjahit. Jadi nanti untuk pengajar untuk maksudnya dari keseluruhan tema ini tadi, kita kan ada 5 tema yang sudah mungkin ditentukan oleh Kemendikbud. Cuman kita lebih utamanya ke proyek desa. Jadi nanti untuk yang tema-tema lainnya ini nanti bisa kita lakukan, namun mungkin kurang maksimal. Jadi lebih lebih memprioritaskan ke yang membantu proyek desa tersebut. Jadi rencananya untuk Maret minggu keempat itu nanti kita akan nginep di sana. Dan kemarin juga dari Pak Kadesnya juga memberikan persetujuan, di mana nanti terserah apabila kita mau nginep sepenuhnya juga monggo, apabila kita mau 2 hari selama 1 minggu saja ke sana juga monggo. Terus kemudian untuk 19 Maret, sebentar. Kemudian untuk April kita adakan workshop kolase, jadi nanti ada sedikit sosialisasi dari kita, nanti membantu anak-anak yang ada di sana, memberikan program kolase itu lah, nantinya output dari kolase ini nanti bisa dimanfaatkan juga buat pajangan yang ada di wisata desa yang ada di wisata desa tersebut. Kemudian setelah itu nanti juga ada penanaman pohon dan juga pembuatan petunjuk jalan. Ini juga nanti kita kerjasama dengan desa yang rencananya mungkin biayanya bisa ditanggung oleh desa sendiri, tapi mungkin kita nanti juga sedikit membantu dengan mungkin membantu mencarikan sponsor. Lah ini nanti juga saya belum tahu teknisnya seperti apa, apakah diperbolehkan atau tidak oleh DPL kita. Kemudian ada tadarus, buka bersama, bagi-bagi takjil, mengajar SD, kerja bakti, seperti yang sudah di atas tadi. Kemudian untuk Mei dan Juni nantinya kita ke sana itu rencananya cuma 2 hari dalam seminggu. Jadi rencananya tadi itu sudah nginep 1 bulan di sana untuk persiapan dan juga untuk prosesnya. Kemudian untuk evaluasinya sendiri nanti kita di bulan Mei dan Juni ini cukup 2 hari dalam seminggu saja ke sana. Jadi nanti rencananya weekend ke sana. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tambahan dari Bu Tias, monggo silakan. Baik ya, saya iling-iling. Sekarang saya di rumah nih, saya paling nggak senang biasanya ngasih kuliah di rumah. Jadi gini, pertama yang paling terakhir itu, upayakan jangan 2 hari ya, 1 minggu. Lebihkan lah. Ya, paling minim seminggu 3 kali. Anda ini loh KKN ya, KKN loh ya, dikonversi loh ini. Ya, bila 3, paling sedikit itu 3 hari. Paling sedikit. Ya, harinya bisa diatur seperti tadi saya katakan. Oke. Kemudian ada lagi tadi yang tadi saya sebut. Oh, sponsor. Sponsor boleh, Mas. Boleh banget. Ya, sponsor boleh banget. Ya, silakan. Ya.
Silakan Anda lakukan itu. Iya. Kemudian tadi yang di awal-awal itu apa yang saya mau sampaikan? Oh, nih. Fokus kegiatannya. Ya, jadi kan memang dari halo, suara saya kedengaran kah? Dengar, Bu. Bagus ya? Orang-orang kedengaran bagus Benar, nggak? Bu. Bagus. Oke. Jadi ada 5 program yang ditentukan oleh Kemenristekdikti, ya. Ada 5 program. Tetapi Anda hanya memilih 1 program. Paham? Anda sudah menentukan program proyek desa. Proyek desa itu Anda ikut dengan program yang sudah ada di desa atau Anda mengajukan program untuk diikutkan dalam proyek desa. Ya. Jadi ada 2 memang. Ya, jadi silakan kalau Anda begini, Bu, di sana sudah ada dana, kita tinggal melaksanakan, tinggal menyesuaikan. Silakan, Mas. Saya bagus nih. Anda bagus ya. Jadi tapi jangan terus dipikirkan, Bu, ini kan ada 5, Bu. Kita hanya 1, yang lainnya nggak maksimal. Nggak masalah, kamu maksimalkan di sini aja. Dimaksimalkan di proyek desa ini, gitu loh ya. Terus, Bu, misalnya gini, di dalam perjalanannya, mereka kan sudah punya program nih. Ya, seperti tadi kelompok dari Lamongan 2 nih bilang, di tengah-tengah, Bu, kita berubah haluan misalnya gitu kan. Ada tambahan tapi masih apa namanya? Masih sekitaran sebentar saya ada telepon ini. Ya. Jadi jangan terus Anda terbebani sama yang 4 program itu, jangan. Anda sudah menentukan bahwa Anda mau ikut program desa, begitu ya. Jadi fokus saja di situ. Nah, di sini kayaknya ada orang tata busana ya. Ada orang tata busana nggak di Lamongan 18 ini? Kurotul kayaknya. Iya, ada, Kurotul. Bu. Ada 2 anak yang dari Kurota Ayuni bukan? Saya, Bu. Siapa? Yang anak busana siapa? Saya, Bu. Sama? Sama Eliza. Cahaya. Oke. Nah, oke. Nanti ada kegiatan yang tadi saya dengar. Anda mau apa namanya? Anda mau kalau gini. Saya tahu ya cara bikin apa namanya? Bikin baju itu kan susah. Butuh kemampuan yang spesifik. Nah, kenapa Anda tidak melatihkan misalnya membuat masker dari kain yang bagus dan standar. Kemudian membuat APD misalnya APD apakah itu berupa apron ataukah berupa sarung tangan atau apa gitu ya. Jadi lebih dispesifikkan ke kebutuhan utama ya dan pasti lakunya pasti dicari orang ya. Nah, jadi silahkan. Kemudian ini saya melihat ada di apa namanya? Bukit Citro nih ya. Bukit Citro ini ada air panas ya? Sumber air panas ya? Iya, Bu, ada Lamongan sumber air 18. panasnya dan juga di sana ada 3 jenis air, Bu, di sana. Ada air asin, air tawar, sama air apa gitu satunya. Nggak tahu air apa gitu. Pokoknya itu nanti airnya itu 3 jenis dalam satu sumur gitu, Bu. Itu nanti rencananya juga yang mau dijadikan sebagai ya spot wisatanya ada di situ seperti itu. Oke, baik ya. Silakan Anda kembangkan disesuaikan dengan program desanya ya, jangan melenceng. Oke. Ya, baik. Sama dengan penanggung jawab Anda, saya tidak sarankan untuk jelek itu 3, paling jelek. Ya, paling jelek itu 3. Lebih dari itu monggo silakan. Tapi saya jamin sepertinya nanti Anda akan lebih sering ke sini.
Oke. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, ya. Jadi silakan diteruskan proposal ini, tinggal dibenahi sedikit-sedikitnya ya, berikan PIC dan tugas tanggung jawabnya. Oke. Oh iya, sasaran ya, sasarannya juga Anda tuliskan. Misalnya membuat apa tadi di dalam itu tuh, misalnya mengajar di TPI dan SD dan TPI ya. Nah, itu Anda sudah harus menunjukkan sasarannya. Ini suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, Kadang Bu. putus-putus, Bu. Tapi ini jelas, Bu. Kadang putus. Oke, berarti emang maunya dia saya diem aja. Kayak gitu ya. Jadi tolong sasarannya juga disebutkan. Semua ya, untuk semua. Jadi sasarannya disebutkan. Sasarannya SD apa, di dusun apa. Kan kalau dalam satu desa itu ada dusun ya. Nah, itu Iya, Bu. Anda sebutkan. Di desa ini, dusun ini, namanya itu dituliskan, ya. Oke, baik, ya bagus. Nanti coba disusun yang baik, nanti sore langsung upload ya. Iya, Bu, baik. Ya, coba ditutup, Mas. Ya, minta tolong ditutup. Ada yang ditanyakan nggak nih? Oh, saya tahu kenapa putus-putus. Ada nggak? Rek, mungkin dari kelompok 18 yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, Rek. Rek. Mungkin cukup itu saja dulu, Bu. Berhubung kelompok yang lainnya juga masih belum presentasi, mungkin nanti waktunya juga kasihan kalau terlalu lama. Nanti Iya, kalau karena ada saya apa-apa juga mungkin harus segera merapat tanya ke di lidah. grup juga. Baik, ya. Makasih ya. Ya, coba silakan ditutup, Mas, presentasimu. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga proposal ini segera jadi dan kita nanti revisi dengan baik. Kedepannya semoga kegiatan KKN yang ada di Desa Samping terwujud dengan berhasil dan semoga diberikan kelancaran. Semoga bagi teman-teman semua yang mengikuti KKN juga diharapkan bisa mengikuti secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terakhir Banyuwangi sama Makassar ya. Makassar sudah bergabung bersama Banyuwangi. Jadi Banyuwangi, silakan presentasi. Siapa? Izin share screen ya, Bu. Oke. Boleh dimulai, Bu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini proposal kegiatan pelaksanaan KKN di Desa Kemiri di Kecamatan Singgonjuru, Banyuwangi. Langsung ke judulnya, Vin. Nah, jadi judul kegiatan ini yaitu KKN Mahasiswa UNESA dalam program kewirausahaan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Fayat Kemiri Singgonjuru Banyuwangi. Bidang kegiatan kewirausahaan, lalu lokasi KKN-nya di Desa Kemiri, Kecamatan Singgonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Lanjut. Masalah yang dihadapi. Pertama, kurangnya inovasi produk untuk pemberdayaan kewirausahaan dalam membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang pemanfaatan barang-barang bekas untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat dan layak pakai. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang belum menaati protokol kesehatan. Yang keempat,
kurangnya edukasi tentang upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang kelima, belum adanya situs resmi dari PKBM Al-Fayat. Yang keenam, belum adanya fasilitas perpustakaan di PKBM Al-Fayat untuk menunjang proses belajar mengajar. Lanjut. Rencana untuk pemecahan masalah yang pertama, program utamanya yaitu edukasi dan pembuatan produk daur ulang decoupage. Yang kedua, Science System COVID-19. Untuk program penunjangnya ada pembuatan web sama pembuatan perpustakaan mini. Rencana pelaksanaan kegiatan ini 4 bulan. Untuk bulan pertama, kita lebih menekankan pada edukasi dan pembuatan produk daur ulang decoupage. Yang kedua, pembuatan Science System. Kemudian yang ketiga, tidak ada pembuatan web PKBM Al-Fayat dan pembuatan perpustakaan mini itu dilanjut ke bulan keempat. Dan personalianya, saya sudah menguraikan tugas-tugas dari masing-masing anggota. Sekian, Bu. Udah presentasi kamu. Sekian, terima kasih. Ya? Ya, sudah, Bu. Saya makan belum kelar loh. Aku tak bagian dan tapi ini saya panjang, Ya, Bu. saya tak nelen dulu. Iya, sama ini Bu, saya menekankan jadi kita itu kerjasama gitu Bu, sama suatu lembaga. Kita juga punya proker, nah lembaga itu kan juga punya proker. Jadi kita nanti sisanya itu menyesuaikan sama lembaga yang jadi mitra kita gitu Bu. Nanti saya coba ke sana ya, kayaknya bagus daerahnya. Untuk melihat apakah PKBM ini bisa kita teruskan menjadi kewirausahaan yang lain. Ya, sebentar ya, saya minum dulu. Oke, baik. Ya, untuk yang di Banyuwangi, ini sepertinya kegiatan ini hanya 3 ya, tetapi saya merasa 4 bulan bisa terlaksana. Mbak, ini yang pembuatan perpustakaan mini itu berlanjut sampai bulan keempat. Ini tolong dikasih tanda lagi ya. Tolong dikasih tanda lagi. Oke. Nah, pertanyaan saya Mbak, Anda tolong dijelaskan di dalam proposal ya. PKBM itu apa? Ya. Kemudian siapa saja yang termasuk di dalamnya, itu tolong dijelaskan. Ya, saya belum baca proposal. Sudah dijelaskan apa belum itu dalam proposal? Di pendahuluan Bu kemungkinan. Oh, di pendahuluan ya. Coba nanti tolong dijelaskan ya. PKBM itu jangan sampai hanya melibatkan segelintir orang. Harus melibatkan sak desa. Paham ya maksud saya? Ya, paham Bu. Nah, harus melibatkan satu desa. Jadi seandainya pun nanti Bu PKBM ini ternyata hanya satu dusun lah. Kamu bagaimana caramu itu harus sak desa kudu kena. Ya, harus kena semua Ya. itu. Jangan imbasnya hanya satu orang saja. Oke, baik. Ini apakah PKBM ini resmi yang sudah disahkan atau hanya organisasi perorangan, Mbak Dian? Jadi PKBM itu lebih ke kejar paket gitu loh Bu. Sekolah kejar paket C.
mungkin pernah dengar ibunya, dari kan Ya. dari Kementerian Pendidikan sendiri, langsung dari Kementerian Pendidikan gitu Bu. Terus di dalamnya nanti itu ada program kewirausahaan. Nah, oleh sebab itu kita gabung itu karena program tersebut. Bu. Oke, ya OPKBM ya. Memang ada dia ada gelontoran dana juga sih sebenarnya dari pemerintah juga ya. Tapi Ya. kamu nggak usah itu, yang penting kamu diminta iuran jangan mau ya. Tidak bisa Pak, gitu ya. Tidak, kami tidak diperkenankan untuk bahkan memberikan hadiah nggak boleh loh. Ya bahkan memberikan hadiah juga tidak boleh. Oke. Nah jadi tolong Anda diselesaikan ya ini kegiatannya ini kayak misalnya rencana pemecahan masalah ini kan bentuknya kegiatan. Nah di sini Anda sebutkan PIC-nya siapa aja, terus di breakdown ya. Pertama ngapain? Dari 1 bulan itu ngapain aja? Di breakdown. Misalnya siapa si A jadi PIC dan pembuatan produk daur ulang misalnya. Ya kan? Nah, siapa yang itu? Siapa yang membuat materi? Siapa yang menyampaikan materi? Siapa yang membuat contoh dan seterusnya itu harus kamu jabarkan. Nah, saya berharap Anda kan Anda tuh rencananya mau berkumpul ya di desa ini ya, Mbak Dian. Jadi Kita atau kenapa? Kita pakai sistem shift. Sistem shift gimana? Ya. Jadi seminggu itu kita nggak semua ke sana, tapi seminggu itu ada dari anggota KKN kami yang stay di sana. Seminggu 4 kali. Gitu. Ya. Nggak mahal lah itu biayanya. Alhamdulillah jarak dari rumah teman-teman juga dekat kok, Bu. Oke, baik. Ya, kalau kayak gitu nggak masalah ya. Jangan sampai menyusahkan Anda sendiri, saya nggak mau ya. Diatur saja waktunya, tetapi paling tidak Anda harus stay di sana ya, kelihatan. Di PKBM itu banyak kegiatannya, Mbak. Ya. Saya PKBM ini NGO. Oh, ternyata sama dengan yang itu. Oke. Ya. Jadi saya minta tolong di di breakdown lagi, kemudian ditunjuk siapa PIC-nya, kemudian juga dituliskan juga seperti rundown, tapi nggak usah rundown. Rincian kegiatan namanya. Nah, ketika ini buat semua ya, buat semua kelompok, tolong didengarkan saya. Buat rincian kegiatan. Rincian kegiatan itu buat apa? Nanti ketika Anda lupa memasukkan kegiatan Anda ke dalam logbook, Anda bisa melihat rincian kegiatan itu. Paham maksud saya? Paham nggak maksud saya? Ya, saya jadi minta tolong, ya setiap kelompok di dalam proposalnya dibuat rincian kegiatannya. Ya, jadi jelas. Dan saya nanti bisa lihat, oh ini ternyata untuk pembuatan daur ulang ini yang belanja ini Dian ini sama siapa gitu ya, sama siapa kayak sama temennya gitu misalnya. Nah itu jadi jelas nanti ada kelihatan di situ. Oh ini science system COVID. Science system COVID ini kan Anda mau membuat panduan toh, tanda-tanda kan. Ya kan, membuat itu. Oh, ini yang memiliki tanggung jawab mendesain ini siapa? Ya. Ya misalnya mini arti yang membuat ininya penanggung jawabnya. Dan nanti kalau misalnya kegiatan itu dilewer yang saya tanyakan ke PIC-nya, bukan ketua kegiatannya semua, bukan. PIC-nya dulu pasti yang saya tanyain. Siapa PIC-nya? Nah, itu udah pasti dah. Ya. Nah, saya rasa semua yang ada di sini sudah paham maksud saya. Ya, sekarang saya minta tolong Anda segera perbaiki proposalnya. Ya, nanti Bu, ini Bu saya ternyata tidak bisa maksimal dan masih terus diperbaiki. Seadanya dulu diupload di SIM KKN. SIM KKN sudah dibuka apa belum? SIM KKN untuk upload proposal udah dibuka apa belum, Mbak? Ada yang sudah lihat SIM KKN?
Halo, tolong direspon. Ada yang sudah melihat SIM KKN? Saya belum, Bu. Belum, Bu. Belum bisa. Ya, dipersiapkan kalau gitu ya. Minta tolong dipersiapkan supaya nanti ketika waktunya itu Anda bisa langsung upload. Karena gini, kadang-kadang sistemnya itu dimatikan. Kalau memang misalnya sama PPTI itu dimatikan. Misalnya gini, upload proposal tanggal 1 sampai tanggal 3. Anda lewat tanggal 3, 1 menit aja, misalnya tanggal 4.00.01 gitu, udah nggak bisa, Mbak. Ya, jadi minta tolong itu dipersiapkan dulu sehingga nanti ketika sudah dibuka Anda bisa langsung. Apabila KKN minta hardnya, minta hard proposalnya, tolong saya kirimi proposal yang tangan Anda, tanda tangan saya nggak apa-apa, nggak ada. Nah, itu nanti saya yang akan mengumpulkan di KKN. Gitu ya, itu prosedur. Nah, yang terakhir, saya minta tolong Lamongan 2 dan Lamongan 18 itu menjapan. Saya ada rencana free, ada di kegiatan itu di minggu depan, hari Sabtu dan Minggu. Nah, sementara untuk Bu, ternyata orang PKBR, tapi saya tidak bisa hari kerjanya hari Rabu dan Jumat, saya tidak bisa. Sisanya saya bisa. Insya Allah saya upayakan bisa. Begitu ya. Jadi kalau menjadwal saya di hari kerja, saya minta tolong tidak di hari Rabu dan di hari Jumat ya. Tidak di hari Rabu atau Jumat. Jangan itu. 2 hari itu jangan. Saya full. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang dari Makassar sudah bergabung di Banyuwangi katanya. Sudah Iya, siapa? Bu. Ispa. Ya, Ispa sama Abigail. Mbak Ispa sudah ada di Banyuwangi atau di Surabaya? Ini Bu, Ini di OTW, Bu. Di perjalanan ke Banyuwangi. Oh, perjalanan Banyuwangi. Kamu tinggal di mana di Banyuwangi? di rumahnya teman Bu. Kalau saya ada saudara, Bu. Ada. Di Banyuwangi. Oh, oke. Kalian jalan bareng atau jalan sendiri-sendiri nih, Mbak Iswa sama Abigail? Jalan bareng Bu. Oh, naik bis apa naik kereta? Naik travel Bu. Naik bis apa naik kereta, Iswa? Naik travel Bu. Hah? Naik travel Bu. Naik travel Bu. Suaranya kedengaran nggak? Dengar kok, Iswa. Oh, kamu salah. Enak, Banyuwangi itu enak naik kereta api. Kedengaran tadi mati suaranya. Tapi nggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan ya, Mbak Iswa sama Mas Abigail. Oke. Baik. Apakah ya ditanya lagi? Bu, saya mau memberitahu. Hari Senin itu kita ada acara penyambutan. Ada acara apa? Penyambutan dari PKBM-nya. Senin tanggal berapa, Mbak? Tanggal 1 Maret, Bu. Aduh, jangan tanggal 1 lah. Ini semua tanggal 1 ya. Di Lamongan juga tanggal 1 nih. Terus saya bagaimana cara membela dirinya? Ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Anda membutuhkan saya untuk berbicara, ya nanti hubungi aja saya. Nanti apakah video call atau apa ya, nanti kita atur saja. Gitu ya, karena waktunya begitu mendadak. Bukan apa-apa. Ini kalau saya pergi keluar dari Surabaya itu harus membawa surat tugas.
Ya, saya harus membawa surat tugas untuk antisipasi pencegatan di jalan. Ya, jadi nanti kalau ditanyain ibu siapa, ya saya harus ada surat tugas. Nah, ngurus surat tugasnya itu agak lambreta, tahu lambreta? Agak lama ya. Jadi nanti tolong disampaikan, tapi nanti saya pasti akan pergi mengunjungi Anda karena itu tugas saya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Mas. Saya mau mentraflido dari kelompok 2 Lamongan, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan apa? Tadi kan di kelompok 18 itu bilang bahwa mereka akan merencanakan jika perlu menginap, Bu. Nah, informasi yang saya tangkap dari beberapa teman saya itu katanya DPL-nya tidak boleh menginap walaupun sehari pun di desa, Bu. Karena pandemi COVID-19 ini, Bu. Salah. DPL siapa yang menyatakan itu? Ya, jadi gini Mas. Saya Jadi info gini dari ya. teman saya, Bu. Ya temanmu lu DPL-nya siapa? Nah, begini Mas. Gini, efektivitas. Ya, kita cerita efektivitas. Saya ini TOT lewat online itu nggak efektif menurut saya. Pertama, suaranya putus-putus seperti ini, begitu ya. Nah, kedua, kalau kita berkumpul bersama, itu salah kah? Lihat itu di mana-mana itu orang masih udah berkumpul. Nah, kita apabila berkumpul lebih dari 5 orang kemudian menerapkan protokol kesehatan nggak apa-apa, Mas. Kecuali Anda 20 orang berkumpul dalam satu rumah ya didatengin polisi, Rek. Nggak boleh. Ya, memang nggak boleh. Satu rumah mak, 20 orang, 15 orang yang nggak boleh, say. Ya. Dalam satu rumah itu hanya boleh berkumpul anggota rumah inti atau ditambah 2 orang 7 biasanya. Nah, kemudian mungkin saja ketakutannya itu apabila Anda berasal dari daerah yang zonanya zona hitam atau zona merah, misalnya Mbak Cahya Wulandari ini desanya desa A, zonanya zona hitam. Kemudian dia datang deh tuh KKN di desa Kemiri tanpa membawa surat keterangan apapun. Tanpa membawa surat keterangan apapun itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya juga Anda Mas Muhammad ini berasal dari daerah zonanya zona hijau. Zona hijau itu zona aman. Pergi ke desa Pucuk Wangi, yang di sana di Pucuk Wangi itu zonanya zona merah. Anda pasti nggak boleh masuk, Mas, daripada Anda terpapar di sana. Begitu. Maka kita berasumsi bahwa lakukan seaman mungkin. Ya. Ikuti protokol kesehatan dengan baik, jangan bergerombol. Ya, tadi ada temanmu bilang kita pakai shift, Bu, itu bagus. Nggak apa-apa. Paling satu shift itu berapa orang ya, nggak sampai lah 10 orang atau 7 orang nggak sampai. Coba lakukan itu. Nah, kemudian tadi yang di desa mana tuh, yang di Lamongan 18, dia akan menginap di sana. Memang menginapnya satu rumah. Ya, kalau satu rumah saya juga tidak mengizinkan. 15 orang laki perempuan gabung bro situ ya saya tidak izinkan. Silakan Anda menyebar. Misalnya si ABCD nginap di rumahnya E. Kemudian EXZ menginap di rumahnya W. Misalnya. Itu boleh asal daerah atau wilayah yang wilayah asal Anda itu bukan merupakan zona bahaya. Mengaten ya, Mas. Jelas, Mas Muhammad? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Itu ya. Jadi pengertiannya, yang tidak boleh menginap itu berkumpul bersama-sama wong akeh ke oleh. Nah,
Ini kan nggak masalah. Anda kan dari desa-desa terdekat situ aja kan. Boleh datang ke desa itu. Boleh datang ke desa itu dari rumah masing-masing. Nah, ini kasusnya Mbak Ispa sama Mas Abigail ini kan dari Makassar dia. Ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri diskusi kita hari ini ya. Sudah 1,5 jam. Cukup lama juga menurut saya. Silakan Anda selesai.